Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kali ini kita akan menirukan penjelasan Buya Syakur terminologi ulama atau pengertian dan perbedaan ulama, nabi dan rasul. Namun sebelumnya marilah kita hadiahkan Fatihah lebih dahulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Buya Syakur Yasin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ulama warasatul anbiya. Ada 3 kata. Al-ulama, al-warasah, al-anbiya. Al-anbiya ini jamak dari nabiyun. Nabiyun itu wazannya fa'ilun lil mubalaghah, tetapi bisa bermakna isim fa'il, bisa bermakna isim maf'ul, seperti jarihun, bisa orang yang terluka atau orang yang melukai. Qatilun, bisa orang yang terbunuh, bisa pembunuh. Nabiyun juga sama, bisa berarti yang memberitahu atau yang diberitahu. Dari kata nabi, naba. Jadi nabi ini adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan bahannya diberitahukan kepada manusia. Bedanya apa nabi dan rasul? Nah, ini di kalangan pesantren masih belum jelas sekali bedanya nabi dengan rasul itu. Rasul itu adalah kata dari rosala atau menjadi risalah, menjadi surat-surat putusan, namanya rasul. Kalau nabi orang diberitahu. Definisi nabi dan rasul ini di kitab-kitab kuning yang bapak-bapak pelajari itu, nabi adalah seorang lelaki yang mendapatkan wahyu dari Allah tetapi tidak diberi kewajiban tabligh. Tapi kalau rasul adalah seorang lelaki yang dapat wahyu dari Allah dengan ditugaskan untuk menyampaikan tabligh kepada manusia. Definisi ini sesungguhnya Buya tidak mau menyalahkan ya, tetapi begini saja bedanya nabi dengan rasul itu. Kalau rasul dijamin tidak mungkin salah. Dalilnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Tetapi nabi itu tidak ada jaminan, karena nabi artinya tidak dijamin benarnya. Kalau rasul dijamin benarnya. Mengapa demikian? Karena rasul ini disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa. Tidak mungkin seorang rasul itu berkata yantiqu, bukan yatahaddatsu, bukan yatakallamu, bukan yatahawwaru, tapi yantiqu, natoko. Itu dalam bahasa Arab natikur rasmi riasatil jumhuriyah, artinya juru bicara, jubir. Jadi seorang jubir dari sebuah perusahaan atau pemerintahan itu tidak boleh berkata lebih daripada apa yang dikatakan oleh pimpinannya. Kalau presidennya mengatakan A, jubirnya harus mengatakan A. Jubir itu tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi. Itu jubir. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi ketika Nabi dilepaskan sebagai manusia, berinteraksi dengan anak istrinya, ya ada berguraunya, ya mungkin ada bedanya lah, ya didakwahi juga ya, tetapi kesalahannya bisa terjadi. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menegur seorang petani kurma yang sedang mengawinkan serbuk kurma, yang jantan dengan betina, kata Nabi, ngapain lu dikawin-kawinin? Biarin aja, kena angin juga beres. Ya udah, turun dari pohon orangnya itu. Ternyata panennya gagal. Lalu menyalahkan, kenapa? Kami ikuti kamu ya Rasulullah, nggak panen sekarang. Apa jawaban Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih pintar dari saya di bidang pertanian. Oke, Nabi juga harus Nabi juga mengharamkan sesuatu yang oleh Allah dihalalkan, ditegur oleh Allah. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa kau haramkan sesuatu yang dihalalkan? Sesuatu halal kok diharamkan? Enak aja. Itu kan hak prerogatif aku, kata Tuhan. Aku yang menentukan haram dan halal, bukan kamu. Nabi disalahkan. Jadi jangan salah paham. Ketika Nabi ditegur, itu sebagai Nabi. Makanya selalu kalau teguran itu dipanggilnya sebagai Nabi. Ya ayyuhan Nabi. Akan tetapi al ulama warasatul anbiya. Sekalipun namanya anbiya, ini maksudnya ar-rusul. Wis gitu aja. Betul enggak? Bukan nabi ya, tapi rusul. Jadi al-ulama warasatur rusuli. Tapi ya sudahlah, maknanya rusuli, ya diperbaiki, harus diperbaiki itu. Sebab itu bisa keliru nantinya. Kemudian lagi, apakah tugasnya para rasul itu? Kita jangan sempit pikiran, hanya ngajarin orang sholat,
bukan hanya ngajakin orang zakat. Para rasul itu adalah manusia-manusia pilihan Tuhan untuk membangun suatu peradaban, tatanan kehidupan dunia, bukan hanya seremoni ibadah saja. Gimana lagi? Masa Nabi itu ngajarin sholat saja? Ya tidak. Membangun suatu keadilan sosial, menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban, kemakmuran, kemajuan, intelektualitas, dan sebagainya. Biar jelas maknanya juga. Udah, itu Nabi. Nah, Buya sendiri ketika beliau meninggal, siapa yang meneruskan pondok? Ya tentunya para cendekiawan dan intelektual dan sebagainya. Nggak mungkin orang buta huruf. Yang meneruskan pebisnis ketika dia meninggal, ya anak-anaknya yang pandai berbisnis. Ini betul nggak? Jadi logis saja, yang meneruskan siapa ya? Ya adalah para intelektual, termasuk peradaban itu tidak mengenal apapun. Pokoknya ya, di Indonesia, semua bangsa Indonesia yang beragama Nasrani, agama Hindu, agama Buddha, dan semuanya bangsa Indonesia, kita bekerja bumi memakmurkan bangsa Indonesia, bukan memakmurkan umat Islam di Indonesia, ya enggak? Tidak separatis. Jadi gimana? Ya mereka makmur juga. Oke? Lalu al-ulama itu siapa? Al-warasah itu siapa? Al-warasah itu pewaris kan? Nah, kalau bapak mati, pewarisnya siapa? Anak-anaknya. Dapat apa anak-anaknya? Mungkin dapat sawah, dapat pabrik, dan sebagainya. Yaitu kalau yang diwariskan hartanya. Nabi itu tidak punya harta. Jadi yang diwariskan apa? Tugasnya. Kewajibannya untuk meneruskan, melangsungkan, mengawal perjuangan para rasul. Jadi para kiai jangan merasa bangga jadi warasatul anbiya, bahwa kamu punya tugas kewajiban. Ojo kepingin diambung tangani tok. Jadi yang jualnya bukan kemuliaannya, bukan penghormatannya, bukan sanjungannya. Tugas kewajibannya ya, bahwa apa yang dilakukan Nabi, para Nabi dan para Rasul itu nggak ada yang final. Itu kenapa? Ya karena kehidupan tidak pernah final. Memang itu selesai. Ya enggak, ada terus berkembang. Makanya untuk melangsungkan pembangunan peradaban yang dibangun oleh para nabi itu harus dilanjutkan. Siapa yang melanjutkan? Ya pasti yang ditunjuk adalah para intelektual. Buya mau nanya, yang membangun peradaban dunia ini siapa? Ya semua orang terlibat, apapun agamanya. Betul enggak? Yang bikin listrik, agamanya apa? Yang bikin mikrofon, siapa? Agamanya apa? Yang bikin HP, siapa? Ya sudahlah, kalau dalam masalah pembangunan peradaban dunia, ya kita tidak usah mengkaitkan dengan masalah agamanya apa, warna kulitnya apa, nggak ada urusan tuh, ya kan? Nah itulah makanya
Jadi al-ulama sendiri itu sebetulnya bahasa Arab lagi. Ulama itu bentuk jamak, plural. Singularnya alimun, dari kata ilmun, orang yang berilmu. Ilmu apa? Nah, itu masalahnya. Nabi menyuruh sahabatnya suruh belajar, suruh mencari ilmu. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Buya mau nanya nih, waktu Nabi ngomong begitu, ilmu nahwu sudah ada belum? Ilmu sorof, balaghah, bayan, badi', usul fikih, qawaidul fikiyah, fikih, tafsir, hadis, belum ada. Berarti bukan itu dong. Di masa Nabi nyuruh mencari ilmu, yang artinya belum. Masa Nabi menyuruh cari ilmu artinya belum ada? Ya nggak mungkin kan. Mencari ilmu yang sudah ada pada waktu itu, yaitu ilmu kemanusiaan, ilmu teknologi, ilmu biologi, ilmu matematika, ilmu fisika yang ada itu. Jadi artinya nanti siapapun orang yang berilmu itu sah disebut alim, siapapun. Tetapi di Indonesia yang diambil itu bukan singularnya, tapi pluralnya. Alimun satu orang. Kalau dua orang, alimani. Kalau jamak, alimuna atau ulama'u. Di sini satu orang disebut ulama. Sudah itu ditambahkan lagi mufradnya. Nongol lagi alim ulama, dijamakkan lagi para alim ulama. Kacau balau nih. Jadi itulah semuanya, siapapun berhak disebut alim atau ulama. Kalau dia ahlinya di bidang fikih, namanya faqih, jamaknya fuqaha. Kalau ahlinya di bidang tafsir, namanya mufassir, jamaknya mufassirun. Kalau ahli hadis, namanya muhaddisun. Kalau ahli bahasa, namanya lughawiyun. Kalau ahli nahwu, namanya an-nuhat. Kalau ahli balaghah, namanya al-bulaghah, dan seterusnya. Kalau ahli matematika, namanya riyadiyat, ulumur riyadiyah, ulama at-tabi'iyun, dan sebagainya. Dan semuanya itu adalah ulama. Jadi, tapi nampaknya di Indonesia ini kata ulama itu hanya dimonopoli oleh orang-orang yang mengetahui ilmu-ilmu agama. Ya begitu kan? Seorang dokter nih, seorang ulama, kok nggak pakai sarung, kok nggak pakai topeng, dia dokter, loh, ketawa. Nih, masa dokter ulama? Itulah persoalannya. Jadi kita kembali, bagaimanapun ya, ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Ulama dalam bahasa Indonesia artinya al-fuqaha. Ulama dalam bahasa Arab artinya orang yang berilmu umum. Jadi bapak-bapak sekalian, istilah yang kita ambil dari bangsa lain itu tidak bisa sesuai dengan aslinya. Sudah terdistorsi, sudah ada perubahan-perubahan makna. Betul nggak? Ya itulah persoalannya. Jadi artinya ya sudahlah, ulama itu. Berarti Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya,
bukan hanya fuqaha, tapi semua ulama ilmu pengetahuan. Jadi klaim seperti itu adalah klaim yang namanya eksklusivisme di dalam ulama, itu adalah akibat daripada perpindahan terma-terma atau terminologi bahasa saja. Oke, terima kasih. Demikian kiranya membacakan, menirukan apa yang disampaikan oleh Buya Syakur. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak lupa disampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.